Pernahkah Anda menyadari, musik, bahwa sekeras apapun Anda berusaha, sesuatu tampaknya mencegah Anda untuk benar-benar terbangun? Saya tidak berbicara tentang kemalasan, musik, atau kurangnya kemauan. Saya berbicara tentang kekuatan yang sangat nyata, tak terlihat oleh mata Anda, tetapi sangat terasa di dalam diri. Sebuah perlawanan diam yang secara sistematis mendorong Anda mundur saat Anda mencoba melangkah maju. Dan tahukah Anda apa yang lebih buruk? Kebanyakan orang menjalani seluruh hidup mereka dengan percaya bahwa masalahnya terletak pada diri mereka sendiri, bahwa mereka kurang disiplin, bahwa mereka tidak cukup teliti, bahwa mereka, musik, bermeditasi dengan tidak benar, bahwa mereka tidak cukup belajar. Tapi bukan itu masalahnya. Helena Blavatsky mencurahkan bertahun-tahun untuk menyelidiki fenomena ini, dan apa yang dia temukan bertentangan dengan hampir semua yang telah Anda pelajari tentang spiritualitas. Ada penyumbatan nyata, tertanam di inti jiwa Anda, dan itu bukan kebetulan. Dengarkan, saya akan menjelaskan sejak awal. Apa yang akan kita bicarakan di sini bukanlah motivasi. Saya tidak akan mengatakan bahwa Anda ringan, bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, bahwa yang perlu Anda lakukan hanyalah percaya. Itu hanya omong kosong untuk menjual program pelatihan. Kebenaran yang diungkapkan oleh Blavatsky sangat mengganggu. Musik. Dia menyoroti keberadaan sesuatu yang beroperasi di dalam struktur kesadaran Anda, sesuatu yang sengaja ditempatkan di sana untuk membuat Anda tetap berada di tempat Anda sekarang. Dan hal ini memiliki asal, fungsi, dan bekerja sangat efektif sehingga kebanyakan orang tidak akan pernah menyadari bahwa mereka terjebak. Jadi mari kita mulai dengan apa yang sudah Anda rasakan tetapi tidak dapat Anda ungkapkan dengan kata-kata. Anda berusaha, Anda bermeditasi setiap hari, Anda membaca buku-buku spiritual, Anda berlatih, Anda mencoba terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, tetapi jauh di lubuk hati, Anda merasa tidak membuat kemajuan apapun. Seolah-olah Anda berjalan di atas treadmill, musik, bergerak maju tanpa henti, tetapi tanpa kemajuan nyata. Anda melihat ke belakang dan mendapati diri Anda persis di tempat Anda berada. Musik, setahun yang lalu. Mungkin dengan lebih banyak informasi, lebih banyak konsep dalam pikiran, tetapi tanpa transformasi mendalam, tanpa kebangkitan. Dan saat itulah perasaan mengerikan itu muncul. Gagasan bahwa Anda melakukan sesuatu yang salah, bahwa masalahnya adalah Anda. Tetapi dengarkan saya baik-baik sekarang. Bukan karena Anda lemah. Bukan karena Anda belum siap. Bukan karena Anda tidak berusaha cukup keras. Hambatan dalam jiwa Anda mendahului apapun yang mungkin Anda lakukan. Musik. Itu sudah ada bahkan sebelum Anda mulai mencari. Itu ada sejak kelahiran Anda. Itu ada bahkan sebelum Anda bereinkarnasi. Dan itu telah dirancang sedemikian canggih sehingga Anda menghabiskan semua energi Anda untuk berevolusi dalam batas yang diizinkannya, tanpa pernah mendekati kehancurannya yang sebenarnya. Blavatsky, musik, menyebut ini sebagai lompatan ketidaktahuan. Ini bukan sekadar gambaran puitis, tetapi struktur konkret, mekanisme yang tertanam dalam konstitusi jiwa manusia itu sendiri. Musik. Dia menjelaskan bahwa lompatan ini bertindak sebagai penghalang antara Anda dan sifat sejati Anda, antara apa yang Anda yakini sebagai diri Anda dan apa yang sebenarnya Anda. Dan hal yang paling mengganggu adalah lompatan ini tidak mencegah Anda untuk belajar, bermeditasi, atau bahkan memiliki pengalaman spiritual tertentu. Musik. Itu hanya menghalangi satu hal, akses ke apa yang ada di baliknya. Musik. Itu memungkinkan Anda untuk bergerak bebas di dalam penjara, sementara mencegah Anda untuk melihat bahwa Anda sedang dipenjara. Untuk memahami ini, seseorang harus memahami bagaimana Blavatsky memahami musik, konstitusi manusia. Menurutnya, Anda memiliki pikiran yang lebih rendah dan pikiran yang lebih tinggi. Pikiran yang lebih rendah adalah yang Anda gunakan saat ini, mengamati ini, menganalisis, merenungkan. Itulah yang memproses informasi, memecahkan masalah sehari-hari, mengkhawatirkan pekerjaan, uang, dan hubungan. Itulah pikiran yang Anda identifikasi. Tetapi, musik, ada pikiran lain, pikiran yang lebih tinggi.
Dan Anda tidak memiliki akses ke pikiran itu. Musik, Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya yang sebenarnya. Anda mungkin telah membaca deskripsinya, Anda bahkan mungkin percaya itu ada, tetapi Anda tidak memiliki pengalaman langsung, musik, dengannya. Dan tahukah Anda mengapa? Karena adanya penyumbatan. Lompatan itu bertindak tepat pada titik ini, pada persimpangan antara dua tingkatan ini. Ia membuat Anda, musik, terjebak di pikiran bawah, berputar-putar di antara pikiran, musik, emosi, keinginan, ketakutan, dan harapan. Dan setiap kali, musik, Anda mencoba naik, ia menarik Anda kembali ke bawah. Bukan secara brutal, musik, tetapi secara halus. Ia menggunakan tubuh emosional Anda sendiri untuk melawan musik Anda. Perhatikan baik-baik. Tubuh emosional Anda, yang juga disebut tubuh astral bukanlah apa yang diajarkan kepada Anda. Anda dijejali gagasan bahwa Anda perlu mengolah emosi Anda, menyembuhkan luka emosional Anda, menyeimbangkan emosi Anda. Dan ya, itu memang ada tempatnya. Tetapi tidak ada yang memberitahu Anda seluruh kebenaran. Tubuh emosional Anda dirancang untuk menjadi penjara. Itu bukan alat untuk evolusi, itu adalah sipir penjara. Setiap emosi yang intens, setiap keinginan yang muncul, setiap ketakutan yang melumpuhkan bukanlah sekadar sesuatu untuk diolah. Itu adalah rantai, jeruji. Blavatsky sangat jelas tentang hal ini. Dia menyatakan bahwa tubuh astral, tubuh keinginan, merupakan hambatan utama bagi kebangkitan sejati karena terus-menerus diberi bahan bakar. Anda bangun dan sudah ada keinginan, untuk kopi, untuk telepon, untuk menghindari situasi yang tidak menyenangkan, untuk mencari sesuatu yang menyenangkan. Sepanjang hari menjadi rangkaian keinginan dan penolakan. Dan setiap kali Anda menanggapi impuls bawah sadar ini, Anda memperkuat penyumbatan, Anda memberi makan sipir penjara. Tetapi ada sesuatu yang bahkan lebih buruk. Blavatsky menyebutnya kama manas. Ini adalah keterikatan antara keinginan dan pikiran. Momen ketika keinginan menyamar sebagai penalaran. Anda percaya Anda sedang berpikir, padahal sebenarnya keinginan adalah yang berpikir untuk Anda. Anda membayangkan Anda membuat keputusan rasional, tetapi tubuh emosional adalah yang mengendalikan orkestra. Dan keterikatan inilah tepatnya tempat penyumbatan beroperasi dengan seluruh kekuatannya. Disinilah Anda menjadi terjebak secara permanen. Pikirkanlah. Berapa kali Anda membuat keputusan yang Anda anggap logis, koheren, dan matang, hanya untuk menyadari kemudian bahwa itu hanyalah keinginan yang terselubung? Berapa kali Anda membangun pembenaran yang kompleks padahal, jauh di lubuk hati, itu hanya karena Anda menginginkannya, atau karena Anda takut? Itu konstan. Sepanjang waktu. Itulah yang dilakukan kama manas. Ia menciptakan ilusi kendali. Anda pikir Anda yang bertanggung jawab, tetapi sebenarnya tidak. Dan disitulah Anda memahami mengapa praktik spiritual tradisional sebenarnya tidak berhasil. Karena mereka beroperasi dalam musik, batasan penyumbatan. Mereka membuat Anda lebih tenang, lebih terpusat, lebih seimbang, tetapi mereka tidak mengatasi lompatan itu. Mereka tidak pernah dirancang untuk itu. Meditasi kesadaran menenangkan pikiran bawah sadar, tetapi tidak melarutkan penyumbatan. Visualisasi dapat menawarkan pengalaman indah di alam astral, tetapi Anda tetap terjebak di alam astral. Mantra dapat meningkatkan getaran Anda, tetapi peningkatan di dalam penjara, musik, tetaplah penjara. Saya tidak mengatakan praktik-praktik ini tidak berguna. Mereka memiliki nilainya. Tetapi jika Anda percaya Anda akan benar-benar terbangun hanya dengan bermeditasi selama 20 menit sehari dan mengulang afirmasi positif, Anda salah. Penyumbatan itu dirancang untuk menolak semua itu. Itu dirancang untuk memberi Anda kesan kemajuan tanpa transformasi nyata, untuk membuat Anda sibuk, musik, penuh harapan, selalu mencari, tidak pernah menemukan. Bagian teks selanjutnya mengikuti prinsip parafrase ringan yang sama persis, tanpa mengubah isi, ritme, atau pesan, hingga kesimpulan akhir.
Dan ada satu hal lagi yang disebutkan Blavatsky, tetapi hampir tidak ada yang menjelaskannya dengan jelas. Saat Anda benar-benar mulai melihat penyumbatan itu bukanlah saat pembebasan seketika. Seringkali itu adalah saat ketika segalanya menjadi lebih berat. Musik, karena sejak saat itu, penyumbatan mengubah strateginya. Selama Anda benar-benar tertidur, itu kasar, jelas, hampir malas. Itu membuat Anda sibuk dengan keinginan sederhana, gangguan biasa, ketakutan umum. Tetapi begitu pandangan Anda mulai menembus, begitu sesuatu di dalam diri Anda mulai melihat, itu menjadi canggih. Itu tidak lagi hanya berusaha mengalihkan perhatian Anda. Itu berusaha untuk melelahkan Anda. Kemudian Anda memasuki fase yang aneh. Anda terlalu sadar untuk kembali ke tidur yang nyaman, tetapi belum cukup bebas untuk melewatinya. Dan disitulah banyak orang tetap terjebak selama bertahun-tahun. Musik. Itu adalah zona paling berbahaya. Anda mulai melihat mekanisme Anda. Anda melihat reaksi Anda. Anda melihat keinginan Anda muncul. Anda melihat ketakutan Anda terpicu. Tetapi melihat belum berarti bebas. Dan hambatan itu memanfaatkan hal ini. Ia mengubah kejernihan Anda menjadi kelelahan. Ia mengubah kewaspadaan Anda menjadi ketegangan. Ia mengubah kejujuran Anda menjadi kekerasan terhadap diri sendiri. Anda mulai terus-menerus memantau diri sendiri. Terus-menerus mengoreksi diri sendiri. Ingin menghilangkan setiap pikiran, setiap emosi, setiap reaksi. Dan tanpa menyadarinya, Anda menciptakan identitas baru. Yaitu, orang yang bekerja pada diri sendiri. Musik. Dan identitas ini masih merupakan sel penjara. Blavatsky memperingatkan tentang jebakan ini. Ia mengatakan bahwa hambatan itu menyukai para pencari yang serius. Karena mereka menjadi kaku. Mereka menjadi berat. Mereka menjadi terobsesi dengan kendali batin. Dan semakin Anda mengendalikan, semakin Anda tetap berada di pikiran bawah sadar. Pengamatan yang sebenarnya bukanlah pengawasan yang tegang. Ini bukan pengawasan internal. Ini bukan perang terus-menerus melawan diri sendiri. Ini adalah kejelasan tanpa usaha. Dan justru itulah yang coba dicegah oleh hambatan tersebut. Musik, jadi, hambatan itu mendorong Anda untuk memaksa. Untuk berjuang. Untuk ingin berjalan lebih cepat. Untuk ingin menyelesaikannya. Tetapi pencerahan tidak merespons kemauan keras. Dan itu tak tertahankan bagi pikiran rendah. Karena pikiran rendah hanya mengenal satu mode. Melakukan, mendorong, mendapatkan, mencapai. Dan di sana, tidak ada yang bisa dicapai. Itulah mengapa banyak yang menyerah pada tahap ini. Bukan karena mereka lemah. Tetapi karena mereka kelelahan mencoba mencapai apa yang tidak dapat dicapai melalui usaha. Musik. Dan disinilah letak kunci penting, yang sangat sedikit orang pahami. Hambatan itu tidak akan hilang ketika Anda melawannya. Hambatan itu tidak akan hilang ketika Anda mencoba menghancurkannya. Ia akan lenyap ketika tidak lagi memiliki titik keterikatan. Dan titik keterikatan utamanya bukanlah ketidaktahuan, melainkan identifikasi. Selama masih ada seseorang yang ingin bebas, seseorang yang ingin menyeberang, seseorang yang ingin terbangun, penghalang itu masih tetap ada. Karena, seseorang ini adalah bagian dari struktur. Itulah mengapa Blavatsky sangat menekankan disidentifikasi total. Bukan hanya ego kasar, tetapi juga identitas spiritual itu sendiri. Musik. Pencari itu pun harus mati. Dan saat itulah prosesnya benar-benar menjadi sunyi. Kurang spektakuler. Kurang bisa dibicarakan. Kurang bisa dibagikan. Anda berhenti ingin memahami. Anda berhenti ingin maju. Anda bahkan berhenti ingin bebas. Dan ini bukanlah penyerahan yang depresif. Ini adalah penyerahan yang jernih.
Pada saat itu, sesuatu berubah secara halus. Hambatan itu tidak lagi memiliki energi untuk didaur ulang. Ia tidak lagi dapat menggunakan keinginan Anda. Ia tidak lagi dapat menggunakan ketakutan Anda. Ia tidak lagi dapat menggunakan ambisi spiritual Anda. Musik. Tidak ada lagi gesekan. Dan tanpa gesekan, ia tidak dapat mempertahankan dirinya. Ini bukan ledakan. Ini bukan pencerahan ala Hollywood. Ini adalah kepunahan. Seperti mesin yang berjalan tanpa tujuan dan akhirnya berhenti. Dan yang tersisa, bukanlah orang yang tercerahkan. Bukanlah identitas baru. Bukanlah diri Anda yang lebih baik. Yang tersisa tidak memiliki pusat. Tidak ada narasi. Tidak perlu mendefinisikan dirinya sendiri. Dan itulah mengapa mereka yang telah melewatinya hampir tidak pernah berbicara. Karena tidak ada lagi yang tersisa untuk menjelaskan. Karena tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Karena tidak ada lagi yang tersisa untuk dibuktikan. Musik. Dan jika bagian ini membuat Anda bingung, kacau, atau bahkan sedikit gelisah, maka itu memang sudah sesuai dengan tujuannya. Karena hambatan tidak pernah menyerah pada apa yang nyaman. Ia hanya menyerah pada apa yang terlihat tanpa jalan keluar. Dan dari situ, sisanya tidak dapat lagi diajarkan. Ada trik dari blokade yang hampir tidak disentuh Blavatsky, tetapi menjelaskan hampir semua yang Anda alami. Blokade tidak memiliki masalah dengan pemahaman intelektual Anda. Sebaliknya, ia justru mendorongnya. Musik. Ia ingin Anda memahami. Ia ingin Anda membaca. Ia ingin Anda mengumpulkan konsep. Ia ingin Anda mampu menjelaskan kebangkitan, penjara, ego, pikiran, tubuh astral, kama mana. Ia bahkan ingin Anda mampu menjelaskan blokade itu sendiri. Karena memahami bukanlah melihat. Dan selama Anda memahami tanpa melihat, Anda sepenuhnya dapat dikendalikan. Anda dapat berbicara berjam-jam tentang kebebasan batin sambil tetap terperangkap. Anda dapat menggambarkan penjara dengan ketelitian yang mengesankan tanpa pernah melarikan diri. Anda dapat mengajarkan apa yang belum pernah Anda alami. Musik. Dan itulah yang disukai blokade. Ia mengubah kebenaran menjadi pengetahuan. Dan pengetahuan menjadi identitas. Anda menjadi seseorang yang tahu. Seseorang yang sadar. Seseorang yang terbangun dalam proses pembentukan. Dan identitas ini cukup untuk menetralkan kemungkinan terjadinya keretakan yang nyata. Blavatsky mengatakan bahwa pikiran bawah sadar suka mengumpulkan. Ia mengumpulkan ide seperti halnya mengumpulkan benda. Dan semakin halus pengetahuannya, semakin berbahaya jadinya. Karena itu memberi Anda perasaan telah sampai. Musik. Lihatlah dengan jujur. Berapa kali Anda merasakan semacam kepuasan setelah memahami sesuatu yang mendalam? Relaksasi. Lega. Seolah-olah, untuk sesaat, Anda berada di sisi yang benar. Dan tepat setelah itu, tidak ada yang benar-benar berubah. Penyumbatan menggunakan kepuasan ini sebagai anestesi. Ia memberi Anda pemahaman yang cukup untuk menenangkan gejolak batin Anda. Kejelasan yang cukup untuk menghentikan Anda mencari sumber rasa sakit. Tetapi melihat, benar-benar melihat, tidak membawa kelegaan langsung. Sebaliknya, melihat menghilangkan ilusi tanpa menggantinya. Musik. Dan itulah mengapa pikiran rendah menghindari penglihatan langsung. Ia lebih menyukai 1000 konsep daripada satu penglihatan telanjang. Blavatsky menekankan poin mendasar. Penglihatan sejati bukanlah kumulatif. Ia tidak menambah apa yang sudah Anda ketahui. Ia menghancurkan. Ketika Anda benar-benar melihat suatu mekanisme, Anda tidak akan pernah bisa menggunakannya dengan cara yang sama lagi. Anda tidak bisa lagi bersembunyi di baliknya. Anda tidak bisa lagi berpura-pura.
Dan hambatan itu mengetahui hal ini. Itulah mengapa ia memaksa Anda untuk menganalisis setelahnya, bukan selama prosesnya. Ia memaksa Anda untuk merenungkan reaksi Anda, tetapi tidak pernah melihatnya saat muncul. Ia memaksa Anda untuk mengomentari pengalaman tersebut, tetapi tidak untuk tetap hadir di momen mentah itu. Musik, karena momen mentah itu berbahaya baginya. Di momen mentah itu, belum ada cerita. Belum ada pembenaran. Belum ada identitas. Dan di ruang ini, hambatan itu terungkap. Namun ruang ini tidak nyaman. Ruang ini tidak stabil. Ruang ini tidak menawarkan titik acuan. Dan itulah mengapa pikiran bawah terus-menerus melarikan diri darinya. Ia lebih memilih menjadi seseorang yang memahami penjara, daripada tidak menghadapi kenyataan yang telanjang. Blavatsky menyebut ini sebagai pengkhianatan halus dari intelek. Bukan karena intelek itu buruk, tetapi karena ia selalu ingin bertahan hidup. Musik, bahkan dengan mengorbankan kebenaran. Itulah juga mengapa begitu banyak orang menjadi agresif secara batiniah ketika sesuatu mengancam pemahaman mereka. Mereka menegang. Mereka merasionalisasi. Mereka menolak. Bukan karena itu salah, tetapi karena itu mengancam struktur yang menahan mereka di tempatnya. Hambatan selalu mempertahankan posisinya melalui kebutuhan Anda untuk selalu benar. Melalui kebutuhan Anda akan konsistensi. Karena kebutuhan Anda akan keamanan konseptual. Dan selama Anda perlu memahami sebelum melihat, Anda tetap berada di dalam. Visi sejati selalu datang sebelum pemahaman. Dan pemahaman datang hanya setelahnya, seperti bayangan. Musik. Tetapi kebanyakan membalikan urutannya. Mereka ingin memahami agar bisa melihat. Dan itu tidak mungkin. Melihat tidak bergantung pada apa yang Anda ketahui. Melihat bergantung pada apa yang Anda rela korbankan. Apakah Anda rela kehilangan posisi Anda? Identitas Anda sebagai pencari kebenaran? Citra Anda sebagai pribadi yang sadar? Perasaan Anda berada di jalan yang benar? Karena selama hal-hal ini ada, penghalang itu masih memiliki sesuatu untuk dipegang. Blavatsky mengatakan bahwa kebenaran tidak diungkapkan kepada orang yang cerdas, tetapi kepada mereka yang telanjang di dalam. Dan ketelanjangan batin bukanlah kualitas mistis. Itu adalah ketiadaan total perlindungan psikologis. Musik. Tidak ada konsep untuk bersembunyi di baliknya. Tidak ada cerita untuk menenangkan diri. Tidak ada identitas untuk meredam pukulan. Itulah mengapa pencerahan sejati sangat langka. Bukan karena rumit, tetapi karena sangat sederhana. Ia tidak meminta Anda untuk menambahkan apapun. Ia meminta Anda untuk berhenti, lindungi dirimu. Dan selama kamu menggunakan pemahaman sebagai perisai, penghalang itu aman. Jadi mungkin pertanyaan sebenarnya bukanlah, apakah kamu mengerti apa yang dikatakan di sini? Tetapi lebih tepatnya, bisakah kamu tetap bersama apa yang dikatakan? Tanpa langsung mengubahnya menjadi pengetahuan. Tanpa mengintegrasikannya ke dalam identitasmu. Tanpa membuatnya nyaman. Musik. Jika demikian, maka sesuatu sudah mulai retak. Dan retakan itu, sekecil apapun, lebih berbahaya bagi penghalang daripada pemahaman spiritual seumur hidup.